Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan meneruskan materi tentang gerak dan hukum Newton. Namun sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah ini, Ibu akan mempresentasikan materi gerak dan hukum Newton. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, dimulai ya. Gerak dan hukum Newton kelas 8 semester Anjir. Di sini Ibu akan tanya sih apa sih yang kalian tahu tentang gerak itu? Ibu akan jelaskan, yaitu gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Seperti roda sepeda yang dapat bergerak dengan mudah. Saat pedal sepeda di kayu, roda sepeda akan bergerak dengan cepat. Benda mudah bergerak karena dipengaruhi beberapa faktor. Di sini Ibu akan tanya, macam-macam gerak yang kalian tahu apa ayo? Macam-macam gerak yaitu gerak benda dapat terjadi dengan berbagai cara. Ada yang bergerak dengan berlari, bergerak dengan berjalan, yang bergerak dengan terbang, ada yang bergerak di atas air, ada yang bergerak dengan cepat, ada yang bergerak dengan lambat, dan seterusnya. Adapun macam-macam gerak benda, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama menggelinding. Menggelinding adalah bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contoh benda yang dapat menggelinding adalah bola dan kelereng, karena memiliki bentuk bulat. Yang kedua yaitu jatuh. Benda pasti bergerak ke bawah yang disebut jatuh. Pada benda yang jatuh, kedudukan benda berubah letaknya dari atas ke bawah. Contohnya, buah kelapa yang lepas dari tangkainya, daun yang jatuh dari pohonnya, ataupun buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga, memantul. Memantul adalah gerak berbalik arah suatu benda yang elastis yang mengenai benda keras. Benda yang dapat memantul antara lain bola tenis, bola sepak, bola basket, bola voli, dan bola-bola lainnya. Benda yang merupakan bidang pantul yang buruk yaitu kapas, busa, kasur, dan air. Sedangkan benda yang merupakan bidang pantul yang baik yaitu tembok, lantai. Dan yang terakhir yaitu mengalir. Benda cair bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Gerakan benda cair tersebut disebut mengalir. Contohnya adalah aliran sungai. Gerak benda yang mengalir bisa dimanfaatkan, yaitu salah satunya arum jeram. Ada yang tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda? Kalau ada yang tahu nanti Ibu kasih nilai tambah deh. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda ada 3, yaitu bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Bentuk benda bermacam-macam, ada benda yang berbentuk lingkaran, kotak, dan segitiga. Bentuk suatu benda dapat mempengaruhi gerakannya, misalnya roda sepeda yang mudah bergerak. Roda berbentuk lingkaran, benda yang berbentuk lingkaran mudah bergerak. Demikian juga dengan bola.
bola berbentuk bulat sehingga mudah menggelinding. Jadi benda yang berbentuk bola bulat ataupun lingkaran mudah bergerak daripada benda yang berbentuk kotak maupun segitiga. Yang kedua yaitu ukuran benda. Benda benda ada yang berukuran besar ataupun kecil. Ukuran suatu benda dapat mengaruhi gerakannya. Bola sepak berukuran kecil. Bola sepak berukuran lebih besar daripada bola pingpong, sedangkan bola pingpong lebih kecil daripada bola sepak. Bola pingpong juga lebih ringan daripada bola sepak. Jadi, benda yang berukuran kecil dan ringan lebih mudah bergerak atau digerakkan daripada benda yang berukuran besar dan berat. Dan yang terakhir yaitu permukaan benda. Permukaan benda ada yang kasar maupun ada yang halus. Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada benda yang permukaannya kasar. Benda yang permukaannya lebih luas akan jatuh lebih lambat dibanding benda yang permukaannya sempit. Kecepatan jatuh benda dapat berbeda walaupun terbuat dari bahan yang sama dan bobot yang sama pula. Hal itu terjadi dikarenakan luas benda yang bergesekan dengan udara berbeda. Selanjutnya yaitu materi tentang gaya. Dalam fisika, gaya adalah dorongan atau tarikan pada objek. Suatu gaya dapat menyebabkan suatu objek berakselerasi atau dipercepat, diperlambat, tetap di tempat, ataupun mengubah bentuknya. Untuk mengukur gaya, yaitu gaya memiliki satuan ukuran yaitu Newton yang disingkat dengan N. 1 Newton adalah gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat 1 gram massa dengan 1 cm per detik kuadrat. Satuan gaya lain termasuk Dyne dan gaya Von. Gaya akselerasi dapat diketahui jika Anda mengetahui massa dan percepatan suatu objek. Persamaan ini berasal dari hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F merupakan gaya, M merupakan massa, dan A adalah akselerasi. Gaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung dan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesek antara meja dengan lantai. Untuk gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung batang magnet dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung merupakan contoh gaya yang tak sentuh. Hukum Newton. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Pengertian hukum Newton ada 3 hukum fisika yang menjadi landasan mekanika klasik mengenai bagaimana benda-benda makroskopik bergerak. Hukum Newton dapat menjelaskan mengapa suatu benda bergerak sedemikian rupa dan juga dapat memprediksi bagaimana benda bergerak. Hukum Newton memiliki 3, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Hukum Newton pertama memiliki bunyi yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus teraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 dapat
dituliskan sigma F sama dengan 0. Untuk yang kedua yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa M mengalami resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus dengan F dan berbanding balik terhadap M, atau bisa dituliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Terakhir, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 memiliki bunyi yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi kayak bertolak belakang gitu. Oke. Oke, untuk ini materi tentang gaya dan gerak dan hukum Newton. Setelahnya ini gue akan menyelesaikan. Gaya memiliki jenis-jenis yang berbeda, yaitu ada gaya berat. Gaya berat atau W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat selalu tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan, apakah di bidang horizontal, vertikal, maupun bidang miring. Jika di bidang vertikal, itu W sama dengan M kali G. M yaitu massa, G yaitu mutlak atau gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekund. Sedangkan di bidang miring pun juga gitu, W sama dengan M kali G, dan di bidang horizontal, W sama dengan M kali G. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh atau dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus di bidang sentuh. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek termasuk gaya normal. Gaya ini muncul jika permukaan dua benda bersentuhan secara langsung secara fisik. Arah gesekan searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah kecenderungan gerak. Gaya gerak ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek non-statis. Jika bidang sentuh tidak licin, maka gaya kontak mempunyai komponen sepanjang bidang sentuh yang disebut dengan gaya gesekan statis. Dan gaya gesekan untuk benda yang keadaan bergerak disebut dengan gaya gesekan kinetik atau non-statik. Arah gaya gesekan ini selalu sepanjang bidang sentuh dan berusaha melawan gerak relatif bidang sentuhnya. Jenis gesekan kinetik memiliki persamaan yaitu Fk sama dengan omega K kali N, yaitu dengan keterangan gaya berlawanan dengan kecepatan, selalu lebih kecil dari gaya gesek statik, digunakan untuk benda yang meluncur atau menggelinding. Jenis gesekan statik yaitu Fs sama dengan omega S kali N, yaitu dengan keterangan gaya harus lebih besar dari gaya gesek maksimum. Ini untuk membuat benda bergerak dari keadaan diam, digunakan untuk objek yang diam. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada benda. Yang ketiga yaitu gaya tegang tali. Gaya tegang tali disebut juga dengan tegangan tali, yaitu gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali-tali itu tegang. Jika tali dianggap ringan, maka gaya tegangan tali pada kedua ujung tali yang sama dianggap sama besarnya. Seperti gambar di 6.5 yaitu gaya tegangan tali.
uraian gaya, yaitu pada bidang datar. Benda diam, N merupakan gaya normal, W merupakan gaya berat, Fs sama merupakan gaya gesek statik. Jika benda bergerak, N merupakan gaya normal dan memiliki nilai A, Fk merupakan gaya gesek kinetik. Pada bidang miring, jika arahnya ke bawah, akan mendapatkan rumus M kali G kali sin theta. F2 sama dengan N, F1 sama dengan T, dan jika arahnya miring, maka dengan rumus MV kali cos theta. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Dan untuk pembagian kelompoknya secara acak ya. Nanti Ibu akan share di grup WA untuk LKS dan pembagian kelompoknya nanti saya bagikan di grup WA. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata bisa ditanyakan kembali di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.